Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mendapat tugas mata kuliah tentang teori permintaan uang dengan anggota yang pertama Siti Amal Solika, yang kedua Fitratul Khairiyah Muliko, yang ketiga Dwi Rizky Pangestuti, yang keempat Ziana Aulida Salis. Dan fungsi uang. Pengertian uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat. Uang merupakan salah satu unsur dalam sistem perekonomian, bahkan menjadi unsur terpenting dalam suatu sistem perekonomian modern. Fungsi uang diantaranya yang pertama alat tukar, barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang maupun jasa. Yang kedua, satuan hitung, ukuran untuk menetapkan harga-harga dan catatan hutang. Yang ketiga, penyimpanan aset dan kekayaan, alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Pengertian permintaan uang. Pengertian permintaan uang dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat dan perusahaan. Permintaan uang mempunyai peranan yang sangat penting bagi otoritas kebijakan moneter dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori permintaan uang. Teori permintaan uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori permintaan uang klasik dan yang kedua teori permintaan uang Keynes. Teori permintaan uang klasik. Pada teori permintaan uang klasik ini lebih tercermin dalam teori kuantitas uang. Pada awalnya tidak menjelaskan mengapa seseorang atau masyarakat menyimpan dalam kas, tetapi lebih pada peranan penting uang. Macam-macam teori permintaan uang klasik dibagi menjadi dua, yaitu satu, teori Irving Fisher, dan yang kedua teori Cambridge. Teori Irving Fisher. Teori ini mendasarkan pada teori klasik pada umumnya bahwa perekonomian akan selalu dalam keadaan keseimbangan atau full employment. Ini berarti suatu perekonomian tidak akan mengalami underemployment, sehingga pengeluaran total masyarakat akan selalu dapat mencangkupi untuk menunjang produksi kesempatan kerja penuh. Adapun rumus yang dikemukakan oleh Irving Fisher, persamaan identitas MV sama dengan P kali T, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, V sama dengan perputaran uang dari satu tangan ke tangan yang lain dalam satu periode, T sama dengan harga barang, dan T sama dengan volume barang yang diperdagangkan atau transaksi. Teori Cambridge. Menurut teori si Cambridge, perilaku setiap anggota masyarakat berbeda dalam memegang uang kekayaan. Ada beberapa macam bentuk alokasi kekayaan, di antara lain dalam wujud uang. Memegang kekayaan dalam bentuk uang memberikan keuntungan bagi pemiliknya karena bersifat liquid. Uang dengan mudahnya bisa menjadikan alat transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Yang dikemukakan oleh Cambridge yaitu permintaan uang dinyatakan dalam persamaan M sama dengan K kali P kali Y, di mana M sama dengan jumlah uang yang beredar, K sama dengan pendapatan nasional dalam bentuk kas, P sama dengan harga barang, dan Y sama dengan pendapatan nasional. Teori permintaan uang Keynes. Teori uang dari Keynes adalah teori yang bersumber dari teori Cambridge, tetapi Keynes memang mengemukakan sesuatu yang betul-betul berbeda dari teori moneter klasik. Perbedaan itu terletak pada penekanan Keynes pada fungsi uang yang lain, yaitu sebagai store of value, dan bukan hanya medium of exchange. Pembagian permintaan uang menurut Keynes ada tiga, yakni permintaan uang untuk bertransaksi, permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk spekulasi. Pembagian uang untuk transaksi ada dua, yakni Keynes menyatakan bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi tergantung pada pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin besar keinginan akan uang kas untuk transaksi. Kedua, Baumol dan Tobin menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan transaksi, yaitu analisis Baumol. Baumol menggunakan pendekatan teori penentuan persediaan barang yang biasa dipakai dalam dunia perusahaan.
Dia menganalisa tingkah laku individu, rumah tangga, atau perusahaan dan menganggap bahwa pendapatan mereka diterima sekali, misalnya tiap bulan. Namun, individu tersebut harus membelanjakannya setiap waktu. Untuk menyederhanakan analisanya, Baumol menganggap bahwa penghasilan tadi dibelanjakan merata setiap saat selama periode pendapatannya, itu 1 bulan. Baumol merumuskan TC sama dengan BT per C tambah RC per 2, di mana T nilai real pendapatan selama 1 periode, R tingkat bunga, B biaya perantara, C nilai real surat berharga yang ditentukan dengan uang kas setiap saat, T per C volume transaksi selama 1 bulan, BT per C biaya perantara karena memegang uang kelas sebesar C setiap periode, C per 2 yaitu rata-rata jumlah uang kas yang dipegang setiap saat. Analisis Tobin. Menurut Tobin, ketidakbersamaan antara pengeluaran dengan penerimaan penghasilan memaksa individu untuk menyediakan alat pembayar guna membiayai transaksinya, di mana tidak harus berupa uang kas, tapi juga berupa surat berharga yang memberikan bunga. Tobin merumuskan P sama dengan A per R, di mana P sama dengan harga obligasi, A nilai dari bunga yang diterima pemegang obligasi, R tingkat bunga. Permintaan uang untuk berjaga-jaga. Keynes mengemukakan bahwa tujuan seseorang memegang uang untuk berjaga-jaga dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan tujuan memegang uang untuk transaksi, yaitu dipengaruhi oleh tingkat penghasilan dari orang tersebut dan mungkin juga dipengaruhi oleh tingkat bunga yang ada, meskipun tidak kuat pengaruhnya. Mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Keynes, permintaan akan uang untuk motif ini merupakan fungsi dari tingkat pendapatan Y. Permintaan uang untuk spekulasi. Dalam permintaan uang untuk spekulasi ini tergantung pada tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah permintaan uang tunai oleh seorang atau masyarakat. Alasannya adalah semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar ongkos memegang uang tunai sehingga seseorang atau masyarakat lebih baik membeli obligasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka semakin rendah ongkos memegang uang tunai dan semakin besar seseorang atau masyarakat menyimpan uang tunai. Notasi fungsi permintaan uang untuk spekulasi, yakni rumusnya MD per P sama dengan K kali Y tambah Hi dalam kurung RW, di mana MD permintaan uang total dalam arti real, K Y permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga yang dinyatakan suatu bagian K dari pendapatan nasional real. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori permintaan uang yang ketiga, yaitu teori kualitas uang yang dikemukakan oleh Friedman. Menurut pandangan Friedman, permintaan uang itu ditentukan oleh faktor-faktor seperti tingkat harga, suku bunga obligasi, suku bunga equities, modal fisik, dan kekayaan. Friedman di sini membawa kembali teori klasik yang mengatakan bahwa teori permintaan uang bukan teori tentang penentuan produk, pendapatan, maupun harga. Menurut dia, uang itu adalah sebuah kekayaan. Friedman memberikan definisi kekayaan meliputi segala sesuatu yang dapat menjadi sumber pendapatan. Teori permintaan uang oleh Keynes sendiri dapat dinotasikan dengan rumus yaitu W sama dengan Y per R, di mana W itu adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan Y adalah aliran pendapatan yang didapatkan oleh seseorang, sedangkan R adalah tingkat bunga, yang berarti kekayaan seseorang dapat dihitung dengan pendapatan seseorang dibagi dengan tingkat bunga kekayaan tersebut. Selanjutnya ada pembagian kekayaan menurut Friedman. Friedman di sini membagi kekayaan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu uang kas, yang kedua obligasi, yang ketiga saham, yang keempat kekayaan berbentuk fisik seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir kekayaan berbentuk manusia, sumber daya manusia itu sendiri, tenaga kerja. Nah, uang kas di sini memiliki arti kekayaan yang sesungguhnya yang dapat terlihat karena uang kas itu adalah
uang yang kita gunakan sehari-hari dalam mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, obligasi, yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah. Nah, obligasi ini adalah misal kita membeli obligasi dari suatu perusahaan. Katakan perusahaan A, kita meminjamkan uang atau kita memberi utang kepada perusahaan tersebut. Obligasi ini juga bisa dikatakan sebagai investasi, namun tidak sama seperti saham. Nah, saham itu sendiri bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan, atau kita memberikan modal kepada suatu perusahaan gitu kan. Tapi obligasi ini kita memberikan pinjaman kepada perusahaan. Misal perusahaan tersebut nanti melunasi utangnya kepada kita sudah tidak memiliki investasi di perusahaan tersebut. Berbeda dengan saham yang kita memberikan modal. Jadi uang kita di perusahaan tersebut itu bersifat permanen gitu loh. Nah, sebenarnya obligasi dan saham ada kesamaan, yaitu kedua-duanya sama-sama bentuk investasi. Lalu yang keempat, kekayaan yang berbentuk fisik seperti tanah, bangunan, mesin. Nah, itu disebut kekayaan karena misal ada seseorang atau pihak yang mau mengeluarkan uangnya untuk menyewa tanah kita, bangunan kita, atau apapun yang kita miliki gitu. Selanjutnya, faktor lain selain uang yang dapat mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama yaitu kekayaan masyarakat. Nah, misal masyarakat semakin kaya, maka permintaan uang juga akan semakin bertambah seiring dengan kekayaan mereka yang semakin bertambah. Lalu yang kedua, tersedianya fasilitas kredit. Karena adanya fasilitas ini, pinjaman oleh orang lain juga akan bertambah. Jadi permintaan uangnya juga akan semakin banyak. Yang ketiga yaitu kepastian pendapatan yang diharapkan. Misal seseorang mengharapkan pendapatan sekian di masa yang akan datang, maka jumlah permintaan uangnya juga akan berubah. Pendapatan yang diharapkan bertambah, pasti permintaan uangnya juga akan bertambah. Lanjutan dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan uang. Yang keempat, harapan tentang harga. Apabila masyarakat mengharap bahwa di kemudian hari harga-harga barang dan jasa akan turun, mereka cenderung menahan uang kas dengan menunda pembelian barang. Yang kelima, tersedianya beberapa alternatif bentuk kekayaan. Permintaan uang akan makin besar apabila di dalam masyarakat hanya tersedia sedikit variasi jumlah bentuk kekayaan. Yang kelima, sistem pembayaran uang berlaku. Berhubungan erat dengan sistem proses produksi barang. Apabila proses produksi mulai dari bahan mentah sampai jadi, demikian juga distribusinya dilakukan oleh beberapa perusahaan yang berbeda, serta pembayaran dilakukan dengan uang kas, maka permintaan uang kas akan semakin besar. Oke, sekian penjelasan tentang teori permintaan uang yang dapat kelompok kami jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik, dan apabila kami ada salah kata, mohon koreksinya dan kami meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.